Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 mata kuliah kampanye komunikasi strategi kelas E akan mempresentasikan model manajemen strategi dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rini Anisyahrani Esos MIKOM. Kelompok 7 beranggotakan Cindy Fitriana 288, Apika Nandria 291, Anisya Putri 324, Farah Diba 329, Ninda Rara 337, Ratna Ayu 347. Adapun beberapa sub-sub yang akan dibahas di antaranya, yang pertama, proses dan tahapan manajemen strategi, yang kedua, lingkungan eksternal dan internal, yang ketiga, formulasi strategi, yang keempat, implementasi strategi, dan yang kelima, evaluasi dan pengawasan implementasi. Saya Piran Sari dengan NPM 1920509291. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang pertama yaitu ada proses dan tahapan manajemen strategi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, dalam manajemen strategi ini ada 3 proses atau tahapan. Yang pertama itu ada perumusan strategi. Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu implementasi strategi. Implement strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Nah, pada tahap ini juga dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan dana, dan mengembangkan utilisasi sistem informasi, serta mengumpulkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Nah, pada tahap ini dilakukan peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif. Terima kasih. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan, serta mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Lingkungan eksternal ini ada 3 sub kategori yang berkaitan, yaitu faktor dalam lingkungan jauh, faktor dalam lingkungan industri, dan faktor dalam lingkungan operasional. Nah, yang pertama yaitu faktor dalam lingkungan jauh yang terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan. Lalu yang kedua, faktor dalam lingkungan industri adalah analisis yang diperlukan dalam penentuan posisi dalam struktur persaingan. Dan yang terakhir adalah faktor dalam lingkungan operasional, yaitu pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah modern, terutama pada masyarakat perkotaan yang semakin dinamis dikarenakan tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi dan mengakibatkan perkembangan pada perusahaannya. Lingkungan jauh ini juga terdiri dari beberapa faktor yang meliputi faktor ekonomi, berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi suatu tempat perusahaan beroperasi. Sedangkan faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan yaitu kepercayaan, nilai, opini, dan gaya hidup para orang di lingkungan perusahaan tersebut, yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, dan pendidikan. Jika sikap sosial berubah, maka berubah pula permintaan akan berbagai jenis barang dan jasa. Faktor sosial ini bersifat dinamik dan selalu berubah sebagai akibat upaya masyarakat untuk memutuskan keinginan dan kebutuhan mereka melalui pengendalian dan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor lingkungan. Kemudian faktor politik yaitu arah dan stabilitas faktor-faktor politik, yaitu
Pertimbangan para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor politik ini menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasional perusahaan. Kemudian faktor teknologi. Sistem informasi dan teknologi menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu faktor ekologi. Faktor ekologi ini mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, dengan udara tahan dan air menanggung kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal ini adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Menurut Jacques and Gluck 1997, lingkungan internal adalah memiliki dua variabel, yakni kekuatan dan kelemahan. Yang kedua yaitu mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan, seperti struktur organisasi, perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Nah, analisis lingkungan internal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan dan faktor internal perusahaan seperti dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahuinya dapat diperbaiki. Selanjutnya, yaitu formulasi strategi atau disebut juga perumusan strategi yang merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksud untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategi dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka menyediakan customer value terbaik, dalam formulasi strategi ini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, yaitu identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan pada masa depan. Tentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, yaitu melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan dalam menjadi misi dan meraih keunggulan bersaing. Dan yang ketiga adalah merumuskan faktor penting ukuran keberhasilan sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya, implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan sebuah langkah yang telah melalui identifikasi terkait faktor eksternal dan internal dengan penyesuaian perusahaan yang mulai diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan di mana setiap divisi yang berbeda posisi hierarki strategi fungsional mendapatkan arahan oleh pimpinan perusahaan untuk mulai bekerja sesuai dengan tugas dan kebijakannya masing-masing. Implementasi strategi diuraikan dalam bentuk langkah kecil dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk diterapkan ke dalam fungsional. Dan proses implementasi strategi meliputi keseluruhan kegiatan manajerial yang mencakup keadaan seperti motivasi, kompensasi, penghargaan manajemen, dan proses pengawasan. Lalu, evaluasi dan pengawasan implementasi, yaitu tahap terakhir dalam manajemen strategi. Evaluasi yang dimaksud adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil dari formulasi dan implementasi strategi, termasuk mengukur kinerja organisasi, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Ketika strategi akan ataupun telah diimplementasikan, dinilai menunjukkan perubahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, hasil yang dicapai atau disebabkan oleh asumsi yang salah dan oleh hal-hal yang tidak dapat dikontrol, maka diperlukan adanya revisi rencana ulang atau evaluasi kerja. 3 aktivitas penilaian strategi yang paling mendasar menurut David, yaitu yang pertama, peninjauan ulang, yaitu faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi. Yang kedua, pengukuran kinerja, dan yang ketiga adalah pengendalian langkah korektif, yaitu pengendalian melalui evaluasi dan penilaian secara berkala dengan tujuan agar program kebijakan dan strategi yang diimplementasikan berjalan sebagaimana mestinya,
sesuai dengan harapan perusahaan dan tidak tanpa adanya penyimpangan. Jadi, kesimpulan dari materi model manajemen strategi yang dipaparkan oleh kelompok kami adalah yang pertama, manajemen strategi merupakan proses 3 tingkatan yang melibatkan para perencana di tingkat perusahaan, unit bisnis dan fungsional, serta para penduduk lainnya. Yang kedua, menurut David 1999, dalam proses manajemen strategi ada 3 tahapan, yaitu tahap formulasi strategi, tahap implementasi strategi, dan tahap evaluasi strategi. Kemudian yang terakhir, proses manajemen strategi terdiri dari 8 langkah, yaitu mendefinisikan visi misi bisnis dan tanggung jawab sosial, memilih tujuan dan sasaran bisnis, mengembangkan strategi bisnis, merinci rencana program, mengimplementasikan rencana program, dan mengumpulkan umpan balik serta menguji pengendalian. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.